Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya SPSS Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menguji normalitas. Sebagai contoh di sini terdapat 3 variabel X dan 2 variabel Y. Jadi banyak teman-teman yang masih bingung apakah 3 variabel X dan 2 variabel Y itu bisa diuji normalitasnya. Mari langsung saja kita siapkan bahan-bahannya. Di sini saya sudah menyiapkan SPSS versi 24. Kita juga bisa menggunakan SPSS versi selanjutnya. Kemudian di sini juga saya sudah menyiapkan data Excel. Nah, ini Excel yang sudah saya buat sebagai contoh dengan sampel sebanyak 36 orang responden, dan di sini terdapat variabel X1, X2, X3, Y1 dan Y2. Ini sebagai contoh data yang akan kita uji nanti. Selanjutnya di sini juga saya sudah menyiapkan sedikit pembahasan mengenai uji normalitas. Di sini juga saya ada website. Ini email saya dan ini kontak saya apabila ada teman-teman yang ingin menanyakan perihal uji data normalitas ini. Contoh kasus, kita akan mencari contoh pengaruh X1, X2, X3 terhadap Y1 dan Y2. Ini contohnya. Kemudian di sini uji normalitas, di mana uji normalitas itu bertujuan untuk menguji apakah data yang digunakan dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak. Di mana uji normalitas merupakan salah satu bagian dari uji persyaratan analisis data atau uji asumsi klasik. Artinya, sebelum kita melakukan analisis regresi, maka data penelitian tersebut harus diuji kenormalan distribusinya. Tentunya kita juga sudah tahu data yang berdistribusi normal adalah data yang dianjurkan, di mana dasar pengambilan keputusannya yaitu kita menggunakan uji normalitas KS atau Kolmogorov-Smirnov, di mana uji normalitas itu sendiri ada banyak macamnya. Ini salah satunya, yaitu kita berpatokan pada signifikansinya. Jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka data penelitian berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka data penelitian tidak berdistribusi normal. Ini yang menjadi patokan kita. Nah, langsung saja untuk langkah-langkahnya kita buka SPSS-nya. Ini yang pertama kita buka pada variable view. Di sini kita bisa klik X1, kemudian di sini X2, kemudian di sini X3. Di sini kita klik Y1, kemudian di sini Y2. Y2. Oke. Jika sudah, desimal ini kita bisa nolkan. Ini kita nolkan. Kemudian label ini bisa kita tulis variabelnya atau tidak. Nah, sebagai contoh di sini saya hanya melambangkan menggunakan X1, X2, X3, Y1 dan X2. Untuk labelnya kita sesuaikan saja. Misalkan contohnya X1-nya kompensasi, komitmen organisasi dan lain sebagainya. Pada data view ini nanti akan tergambar seperti ini, X1, X2, X3, Y1, Y2. Nah, kita masukkan pada data Excel kita ini. Kita masukkan, kita pindahkan, kita copy total. Ingat ya, hanya nilai total. Total dari jumlah responden yang menjawab. Kita pastekan ke sini. Kemudian X2-nya juga kita pastikan ke sini, ke X2 ini. Kemudian X3-nya juga jangan lupa. Ini X2-nya kita pindahkan juga, X3-nya. Selanjutnya nilai Y.
Kita pindahkan juga Y1. Kemudian di sini ada Y2. Kita pindahkan di sini. Oke. Nah, untuk langkah-langkahnya, karena kita menguji normalitas Kolmogorov-Smirnov, jadi kita tidak perlu meresidualkan. Kita langsung uji data dengan langkah-langkah. Kita klik analyze, kemudian kita klik non parametric test, kemudian kita pilih legacy dialog, kita pilih one sample KS. Ini kita pindahkan X1, X2, X3, Y1, Y2 ke sisi kanan. Normalnya tetap terconteng, kita klik OK. Nah, ini dia akan keluar hasil one sample Kolmogorov-Smirnov test. Di sini ada X1, X2, X3, Y1 dan Y2. Untuk interpretasinya atau penjelasannya, nih kita langsung saja lihat pada ini, karena saya sudah menyimpannya di sini. Nah, ini sama saja hasilnya. Uji normalitas ini saya copy dari hasil ini. Jadi biar gampang kita buka aja ini. Dimana cara menginterpretasikannya, kita lihat berdasarkan hasil uji normalitas bahwa diketahui nilai aksim signifikansi to Taylor's variabel X1 0,076 lebih besar dari 0,05, variabel X2 0,056 lebih besar dari 0,05. 0,5 ini artinya 0,050. Nah, ini kan 0,56, jadi dia lebih besar. Yang ketiga, variabel X3 0,114, dia di atas 0,05. Kemudian yang Y1-nya juga kita bisa lihat 0,097 lebih besar dari 0,05. Dan variabel Y2 0,098 lebih besar dari 0,5. Maka dapat disimpulkan variabel X1, X2, X3 dan Y1, Y2 berdistribusi normal. Jadi kita bisa melakukan analisis atau pengujian selanjutnya, baik itu uji linearitas untuk asumsi klasiknya, uji multikolinearitas, maupun langsung ke uji regresi linear berganda maupun sederhana. Terima kasih, demikianlah tutorial saya yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa membantu teman-teman dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Akhir kalam saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.